Dan hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat untuk belajar. Alhamdulillah kita kedatangan praktisi yang luar biasa. Kebetulan Pak Widodo hari ini ki- kita ada di mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan ya Pak ya. Semoga Pak Widodo bisa memberikan sharing ilmu terkait teknologi digital pendidikan itu sendiri. Dan saya sedikit menjelaskan beberapa alur untuk perkuliahan pagi ini ya Pak. Yang pertama yaitu terkait pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Pak Christian Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya untuk diskusi interaktif. Silakan untuk teman-teman mahasiswa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait teknologi digital pendidikan itu sendiri. Lalu kemudian ditutup dengan rangkuman dan juga mungkin pesan ataupun kunci dari perkuliahan kita hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, saya persilakan kepada Pak Christian Widodo untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, selamat pagi Bu Eka, juga Bu Ovi juga. Saya ucapkan selamat pagi, semangat di hari Senin ini. Sebelumnya, eh, sorry karena saya di kafe, eh, suaranya jelas atau tidak? Jelas, Pak, jelas suaranya. Jelas. Jelas ya? Jelas. Baik. Saya izin untuk self screen dulu ya, tapi mungkin sebelum saya menyampaikan Iya, materi, saya silakan, ingin Pak. memperkenalkan diri. Jadi nama saya Christian Widodo atau sering dipanggilnya Dodo. Saya dulu merupakan mahasiswa juga dari pendidikan administrasi perkantoran ya. Ini untuk jurusannya. Lalu saya juga mahasiswa dari Bu Ovi. Halo Ibu, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya akan cerita sedikit untuk background saya. Jadi, saya menyelesaikan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di UNJ itu masuk tahun 2014. Lalu saya selesai kuliah S1 itu 3,5 tahun di UNJ, selesai tahun 2018. Lalu setelah perkuliahan S1 saya ikut program dulu ada namanya magang bersama BUMN seperti itu. Nah, lalu di magang bersama BUMN, saya ikut dan masuk di BUMN Jampindo seperti itu. Lalu berjalannya waktu sekitar 2 tahun kemudian, saya juga mendapatkan kesempatan lagi untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Negeri Jakarta juga untuk prodinya itu Magister Manajemen di Pasca Sarjana FEUNJ. Jadi saya udah lulus 2 kali di UNJ. Harapannya sekarang eh, bisa lanjut lagi S3. Nah, tapi saya sekarang bekerja di BPK Penabur Jakarta atau Sekolah BPK Penabur Jakarta, bukan sebagai guru, tapi saya merupakan HR-nya atau Human Resource di bagian Organization Development. Jadi saya dipercaya untuk dapat mengembangkan organisasi atau mengembangkan perusahaan, terutama sekolah-sekolah di BPK Penabur Jakarta. Nah, ketika mendapat kesempatan ini, saya tertarik. Nanti saya mungkin akan share beberapa pengalaman saya, juga update mengenai tren terkait digital education. Nanti teman-teman boleh tanya dan sebagainya. Tapi topik pertama hari ini nanti yang saya benar-benar angkat itu adalah Moodle. Jadi nanti kita sama-sama bikin Moodle ya. Harapannya kita coba gunain yang free trial dulu. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan. Nah, kalau aku dengar juga dari Bu Ovi kemarin, itu teman-teman udah ini ya, udah presentasi kelompok gitu ya. Nah, mungkin Iya, aku betul, boleh Pak. boleh tahu dulu nih Bu Eka, kira-kira kemarin yang dipresentasikan tuh apa aja dan sebagainya gitu. Mungkin satu dua orang boleh tanya-tanya gitu, atau ada yang mau share. Kemarin saya presentasi tentang ini Pak gitu. Nanti saya boleh tanggapi. Mungkin satu orang saja, Bu Eka, boleh dibantu. Oh ya, KJ coba diceritakan terkait materi mungkin yang sudah dipresentasikan juga oleh teman-temannya kemarin tentang apa. Dan ini saya minta untuk konfirm semua ya.
Silakan KJ ataupun Dayat bisa membantu. Kita kemarin juga Bentar, Bu. belajar terkait LMS juga Pak Widodo. Beberapa Oh iya, eh, baik Bu Eka. aplikasi LMS. Iya. Iya, Kalau boleh tahu apa tuh aplikasinya Bu kemarin? Halo Bu Eka. gimana ya? Iya, terdengar Pak suara saya? Ya, sudah terdengar lagi. Aplikasinya apa ya Bu kemarin? Iya. Kalau boleh tahu. Kalau untuk secara praktik kita belum sih Pak, baru Hmm, secara hmm, teori gitu ya. Mereka menjelaskan hmm, beberapa contoh aplikasi LMS seperti hmm. Moodle. Jadi boleh dibantu Bapak Pak Widodo untuk mungkin bisa sharing gitu ya. Kita Boleh bisa boleh. eh, Ya. mungkin demonstrasi langsung gitu ya Ya, untuk membuat model itu sendiri. saya izin untuk share Ya, screen dulu ya silakan Pak Bu. Widodo dilanjutkan. Ya, Ya, silakan Pak. ya. Sudah terlihat mungkin ya tampilan layar saya. Sudah Pak, Rekan-rekan sudah. sekalian sudah ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oh, sebentar. Karena ada video, saya ulang dulu share screen-nya ya. Saya harus share sound dulu. Sebentar. Ya, kebetulan saya buat materinya di Canva. Mungkin teman-teman Gen Z sekarang lebih familiar ya dengan Canva ya. Seperti itu. Nah, yang mau saya cross-check dulu logo UNJ nih. Kebetulan kan saya udah lama nggak kuliah, ini udah bener yang baru ya. Mungkin Bu Ovi, Bu Eka ya. Iya, toko baru sekarang apa tutup Kalau PTNBH, dulu bener TTNBH, kalau dulu masih masih yang lama, tapi ini JBLI. yang baru. Nah, Nah, sebelum saya akan demonstrate tentang model, nanti kita dapat belajar bersama. Rekan-rekan sekalian, saya akan jelaskan dulu tentang digital education. Nah, hari ini dan pertemuan nanti, saya sebenarnya akan bagi dua antara trends dan juga benefit. Nanti kita sama-sama pelajari. Tapi yang pertama saya akan presentasi mengenai trendsnya dulu. Eh, Jadi hari ini tadi saya udah melakukan introduction ya, tapi nanti ada introduction. Lalu juga kita akan belajar mengenai digital education trends, kemudian ada benefits of digital education, lalu ada education technology, dan terakhirnya conclusion atau kesimpulan. Nah, aku masuk dulu ke intro introduction-nya. Jadi, kita kan udah paham gitu ya, seiring dengan kemajuan teknologi, dunia pendidikan yang mengalami banyak transformasi, apalagi ketika COVID ya, itu COVID merupakan momen transformasi digital banget buat kita, mahasiswa semua, atau siswa-siswi khususnya di sekolah, yang tadinya pembelajaran itu harus tatap muka, tapi sekarang udah nggak lagi tatap muka, kita bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, pembelajaran atau pendidikan digital itu sering disebut juga dengan e-learning. Jadi, e-learning itu dapat dikaitkan juga dengan pendidikan digital. Apapun yang berbau dengan digital, seperti membuat video pembelajaran di YouTube, membuat tutorial, bahkan kita lihat banyak TikTok-TikTok ya, kalau beredaran gitu cara membuat ini, cara ini dan ini itu udah termasuk dalam e-learning sebenarnya. Nah, lalu e-learning itu dapat menjadi platform utama untuk memperluas akses pendidikan, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong keterlibatan siswa secara menyeluruh. Nah, itu yang disebut dengan e-learning atau introduction-nya dulu tentang digital teknologi. Lalu trennya tuh apa sih sekarang? Nah, trennya itu di dunia pendidikan itu mengacu pada perkembangan dan perubahan cara penyampaian, baik itu akses dan implementasi dan juga memanfaatkan teknologi digital. Trennya sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana kita sebagai tenaga pendidik itu dapat menggunakan alat-alat tools digital untuk dapat kita menyampaikan akses dengan mudah, menyampaikan pembelajaran dengan mudah. Nah, itu merupakan tren pendidikan digital. Nanti kita akan lihat tren apa sih yang lagi famous di luar, lalu guru itu kita sebagai tenaga pendidik tuh harus mempersiapkan apa. Nah, seperti
gitu. Nah, dari yang saya simpulkan, tren itu punya beberapa key point atau poin utama. Nah, yang pertama ada increased accessibility, jadi harus dapat meningkatkan accessibility dimanapun rekan-rekan sekalian nanti mengajar sebagai tenaga pendidik itu harus meningkatkan akses, kemampuan akses. Nah, yang aku mau tanya, ini kan AP 2022, berarti kalau udah 2024 udah masuk semester 4 kali ya? Benar ya Bu Eka ya? Semester 5, Kak. Semester 5. Iya, Nah, sebelumnya semester 5. uh, udah PKM Bu, teman-teman ini? Belum. Oh, belum ya? Pak Belum, Pak. Muhammadnya Mereka belum akan ya, nanti PKM di akan semester 7 nanti. 7 nanti. Nah, ini bagus banget nih kalau nanti buat PKM, kita juga harus dapat apa ya, melihat terus tren yang ada di dunia pendidikan, khususnya di digital education. Nah, yang paling penting dalam menerapkan digital education ini, salah satu kuncinya adalah meningkatkan aksesibilitas. Jadi, kita boleh nih menggunakan tools yang canggih gitu, yang super super keren dan lain-lain. Tapi kita juga harus melihat kemampuan peserta didik itu sampai mana. Nah, jangan sampai digital education yang udah kita buat, tools yang udah kita buat ini eh, kitanya ngerti, tapi peserta didiknya nggak paham. Nah, ada banyak macam tools. Paling tidak kita harus dapat menyesuaikan tools yang kita gunakan supaya selaras dengan peserta didik. Yang paling mudah, yang mudah dimengerti itu yang dapat diterapkan sebenarnya. Nah, lalu kunci yang kedua itu terkait dengan waktu dan juga flexibility. Jadi kita harus dapat fleksibel, harus dapat eh, menggunakan waktu dengan baik dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kita juga harus menggunakan beberapa interaktif engagement ya, atau alat-alat yang dapat mendukung terjadinya interaksi antara peserta didik dengan juga Bapak Ibu guru sekalian. Nah, paling nggak kita harus dapat menarik engagementnya mereka atau ketertarikan mereka. Nah, aku hari ini mau ajak kita semua untuk buat Moodle. Nah, mungkin apa sih Moodle itu dan lain-lain, mungkin teman-teman bertanya ya. Tapi Moodle itu merupakan bagian dari LMS atau Learning Management System. Itu contoh tools yang digunakan. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah, kalau mau pakai Moodle itu harus sewa server, harus sewa macam-macam deh. Kita kan anak ekonomi mana paham ya soal coding dan sebagainya. Nah, tapi dengan zaman yang berubah sekarang, itu Moodle dapat kita buat secara free. Memang nanti ada yang fitur-fitur yang kita nggak bisa pakai secara berbayar, tapi teman-teman dapat mempelajari dulu dengan free. Nah, Moodle ini tuh sebagai alat untuk Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan siswa, seperti nanti, oh kalau mau menyampaikan materi, dapat menggunakan learning management system atau Moodle. Nanti kalau dia udah nonton video yang kita sudah ajarkan, nanti boleh klik dan nanti boleh masuk quiz. Nah, sebelum quiz itu boleh di password, nanti kita bikin H5P, atau di akhir video itu nanti ada kita sisipkan password. Nah, itu memungkinkan semua dilakukan di salah satu platform yang kita gunakan nanti Moodle Cloud. Nah, baru nanti di next term-nya itu saya boleh share tentang kita berkreasi dengan Google Workspace. Atau yang paling kita sering dengar tuh fitur-fitur yang di Google. Jadi kalau di Google itu kan ada Google Drive, ada Google Form, ada Google Spreadsheet, ada Google apa lagi? Docs, lalu ada Google Calendar, Google yang Note itu juga bisa kita gunakan. Nah, itu nanti kita coba kita belajar di minggu depan. Saya siapin dulu eh, frameworknya, nanti kita dapat isi bareng-bareng. Gimana sih cara menggunakan Smartsheet di RPP kita gitu. Kalau dulu sebutannya RPP ya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu bahan ajar ya. Ya, tapi nanti isunya bakal berubah lagi. Kalau kurikulum yang baru nanti akan lebih banyak eh, kata-kata apa ya? Kalau kemarin saya dengar tuh kayak plus-plusnya gitu. Kalau yang paling kelihatan tuh guru tematik yang dulu ada yang dihapuskan di kurikulum Merdeka di jenjang TK itu sekarang ada lagi tuh karena
instruksinya presiden kita minta untuk pembelajaran matematika itu sampai di pendidikan taman kanak-kanak. Seperti itu. Nanti kita akan belajar dan juga gimana sih cara kita gunain Google Site. Nah, Google Site itu jadi alternatif juga nanti untuk learning management system supaya kalau anak-anak mau tahu update tentang pembelajaran kita, nanti kita bisa buat website sendiri tuh di Google. Kalau dia mau upload, tinggal upload sendiri. Nah, kita bisa gunakan fitur itu supaya balik lagi tadi kuncinya adalah interactive engagement. Gimana cara kita menarik eh, daya tarik peserta didik untuk dapat memperhatikan kita, mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran yang sekarang dengan digital education itu tidak harus terbatas waktu dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu. Sebelumnya saya kecepatan atau gimana, atau ada yang mau tanya dulu, saya coba bawa secara pelan-pelan ya. Tapi nanti kalau ada yang mau bahan ini nanti saya akan share ke Bu Ovi, nanti teman-teman boleh lihat dahulu. Nah, saya mau sedikit share pengalaman saya ya. Waktu saya ada di bekerja sekarang di institusi pendidikan, khususnya di BPK Penabur Jakarta. Nah, di BPK Penabur Jakarta itu kita membagi sekolah itu dalam beberapa jenjang atau jenis. Ada yang disebut dengan eh, sekolah nasional, ada yang disebut dengan sekolah bilingual, ada juga yang disebut dengan sekolah internasional. Nah, itu rekan-rekan sekalian mungkin dapat memperhatikannya nanti. Kalau misalnya, saya mau daftar nih nanti jadi guru di Al-Azhar, misalnya seperti itu. Nah, itu Al-Azhar pun mereka banyak menerapkan eh, tools-tools. Nah, alat-alat itu harus yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, teman-teman tuh harus familiar sekarang. Kuncinya ketika nanti teman-teman mau beradaptasi di dunia kerja, itu teman-teman harus kuasai banyak literasi atau budayakan membaca. Jangan sampai teman-teman langsung nanya dulu tanpa membaca. Nah, itu dapat jadi bumerang juga untuk teman-teman. Harus perhatikan dulu ketika mau melakukan sesuatu, oh, panduannya seperti ini. Nah, teman-teman harus biasakan untuk sekali lagi baca, baca, dan membaca. Nah, menariknya, aku tuh di 2024 bulan Februari kemarin diajak meeting sama Kelas In. Nah, aku share dulu ya, Kelas In itu apa ya? Kelas In itu dia sebenarnya platform juga kayak di Zoom, kayak Zoom ini nih, kayak Zoom Workplace, aplikasi ini, tapi lebih kompatibel, lebih expert untuk digunakan di sekolah atau dunia pendidikan. Nah, teman-teman nanti bisa cari dia website-nya sih namanya Classil. Nah, Classil bring your classroom to life wherever you are in the world. Nah, si kelas ini nih teman-teman itu ternyata banyak banget digunain di sekolah internasional, khususnya di Jakarta. Nah, aku sih belum tahu ya, kayak lab school dan lain-lain sudah menggunakan atau belum. Tapi biasanya teman-teman nanti ketika mengajar, misalnya nanti PKM, oh ternyata dapat sekolah yang notabene bukan negeri, tapi swasta. Nah, itu kebanyakan di kelas-kelasnya itu udah ada yang namanya integrated flat panel atau IFP kita biasanya nyebutnya. Jadi kayak ada TV besar itu sebagai pengganti papan tulis. Nah, itu sebenarnya sih fungsinya sama aja kayak infocus atau kayak OHP gitu atau proyektor. Nah, tapi dia lebih lebih kompleks. Jadi nanti teman-teman itu nulisnya udah nggak di papan tulis lagi pakai spidol hitam atau merah dan lain-lain. Tapi teman-teman nanti nulisnya pakai pen. Jadi kita nanti nulisnya pakai pen seperti itu. Nah, teman-teman nanti kita coba lihat ya apa yang ditawarkan sama kelas ini. Nah, yang menariknya nanti sebelum kita nonton videonya itu aku dikasih unjuk ternyata dengan menggunakan kelas gini nih cuman cukup si siswa bawa laptop, kita bawa laptop. Nah, itu eh, mereka itu bisa melakukan praktek lab. Serunya tuh itu. Jadi kayak ada misalnya mau bikin apa ya, bikin bom misalnya atau bikin kembang api gitu.
Nah, nanti tuh mereka bisa gunain papan tulis virtual itu pengganti dari lab daripada kita jauh-jauh ke lab, kita mending coba ke sana. Misalnya, oh mau naro magnesiumnya berapa banyak, nah itu mau nuang berapa banyak, nah itu dapat digunakan di kelas il. Nah, yang menariknya juga nanti dari kelas il, kalau kita udah nonton, nah itu dia eh, si guru itu dapat memonitoring di luar kelas. Jadi tuh eh, nggak perlu kita eh, masing-masing siswa tuh connecting ke internet, eh, tapi kita itu dapat melihat secara jarak jauh nanti. Nah, teknisnya seperti apa? Coba kita simak dulu ya video yang lagi hype in di dunia pendidikan, khususnya di digital, terutama tentang kelas il. Sebelumnya suaranya masuk ya, sudah. Iya, Nah, video ini terdengar, Pak. berbahasa ya, ya. Video ini berbahasa Inggris, tapi nanti kita coba coba ini ya, pahami apa yang dimaksud seperti itu. Ya. Imagine a future where everyone has equal access to a richer educational experience, both at home and abroad. We are Class M, and we are here to provide the best interactive online classroom experience. A class is different from a meeting. Teachers need to be empowered without having to go through the trouble of adjusting their own teaching methods. ClassIn has recreated a physical teaching environment by designing diverse support for different scenarios. We offer a better experience for organizing an online class. Students can be assigned into either random or pre-elected groups for teamwork. Teachers can drop in freely and give them instructions at any time. This helps teachers better understand each student's learning progress. With ClassIn, learning is more exciting and inspiring than ever. Everyone is equal in this class. Each student will have the opportunity to speak up and express their ideas face to face. Learning is by no means a solitary process. We embrace peer learning by engaging all students both in and out of class. They can share their thoughts with each other and work as a team. All notes can be saved so that they can be reviewed after class. Homework is assessed online. Not only does this save teachers the trouble of collecting paperwork, it also allows students to access their results later on so that they can learn from their classmates. ClassIn is way more than this. The dashboard system integrates administrator features as well. You can schedule classes for teachers, monitor teaching results, review student performance, and generate classroom reports. That's why we have created powerful in-class tools that enhance the learning experience of students from K-12 schools, universities, and after-school tutoring institutions. With ClassIn Dashboard, the organization process becomes easy and streamlined. ClassIn, engaging students, enabling teachers, empowering education worldwide. Ya, nah, tadi kita udah coba lihat videonya ya. Teman-teman memang eh, kelas ini itu salah satu, ini saya bukan promosi, tapi kelas ini itu merupakan salah satu platform yang lagi ngetren sekarang di dunia pendidikan. Kiranya sih video ini dapat eh, membuka wawasan teman-teman untuk coba digali lagi potensinya yang tadi belum tahu, coba di search tentang perkembangan di dunia pendidikan sekarang seperti apa. Nah, menariknya waktu itu aku rapat sama mereka, jadi ternyata tuh si kelas ini merupakan perusahaan dari Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok. Kita kan nggak boleh nyebut Republik Rakyat Cina lagi ya, udah ada undang-undangnya, jadi kita bilangnya Tiongkok. Nah, menariknya waktu aku meeting sama mereka, ternyata dalam penerapan digital education ini ada banyak banget tuh tools yang harus digunakan untuk penunjang pembelajaran ini. Jadi
ini tuh sebenarnya pembelajaran onsite atau pembelajaran tatap muka. Tapi ini tatap muka ini juga bisa dilakukan juga online, jadi kayak hybrid gitu. Nah, aku coba buka penawarannya ya. Waktu itu aku ikut meeting, terus sebentar, aku screen sudah ganti ke PDF belum? Halo, Bu Eka, kira-kira share screen-nya udah ganti belum ke PDF? Di saya masih yang gambar yang Masih itu kelas ya? in tadi sih, Pak. Boleh deh. Hmm. Nah, eh, di PDF-nya itu kayak gini nih teman-teman yang dia tawarin. Jadi kelas ini tuh nawarin berbagai macam fitur. Tadi aku udah bilang, jadi si pembelajaran jarak jauh ini nggak bisa han- hanya mengandalkan software, tapi juga harus menerapkan eh, hardware-nya juga. Jadi waktu itu dia minta ke kami untuk kalau ingin ini dapat dimaksimalkan, nah itu harus ada yang namanya IFP yang pertama nih, Integrated Solar Panel. Nah, bayangin aja teman-teman ini ada 100 inci ya, kayaknya papan tulis hitam putih juga kalah gedenya sama itu. Nah terus harus ada juga stand-nya juga ya. Lalu ada yang namanya itu selling microphone. Kita sih nyebutnya ini selling microphone. Jadi mikrofon sama mikrofon ini tuh cuma dipasang di tengah-tengah ruang kelas. Nah, terus dia langsung gurunya ngomong apa, siswanya interaktif apa, itu bisa di onlinein gitu loh. Jadi dia nggak perlu pakai seremoni gitu ya kayak TikTokers gitu atau kayak harus pakai mic dideketin. Nah, itu nggak perlu. Jadi kayak kelas jalan seperti biasa, tapi itu bisa dilakukan juga untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu ada speaker juga yang dibutuhkan. Nah, lalu yang menariknya, ini ada dua kamera. Satu kameranya nyorot siswa di depan, satu kameranya nyorot peserta didik di belakang. Jadi kalau lagi ujian, kita tuh bisa ngawasin secara langsung. Nah, itu yang lagi tren sekarang. Jadi dari belakangnya gitu ya. Kalau siswa itu nyontek dan lain-lain, kayak lempar kunci jawaban dan sebagainya, itu dapat ketahuan. Lalu juga dia ada kayak tepeling lah, kayak untuk internet dan sebagainya. Nah, itu beberapa hardware yang sebenarnya lagi tren banget nanti di kelas-kelas, terutama beberapa sekolah internasional. Ataupun ada sekolah juga swasta yang sudah menerapkan hal ini juga, itu banyak. Saya nggak bisa sebutin contohnya satu persatu, tapi paling tidak ini jadi gambaran teman-teman nanti kalau teman-teman datang ke atau mulai menginjakan dunia karir, khususnya di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, ini tentang class in atau tentang digital education yang sering terjadi sekarang. Jadi, pembelajaran jarak jauh, online sama onsite itu udah bisa digabung jadi satu sekarang. Jadi, kalaupun siswa yang nggak bisa masuk, tapi pembelajaran tatap muka kan tetap jarang sekarang. Nah, itu mereka juga bisa mengikuti di rumah. Nah, dengan beberapa metode seperti ini. Lalu, nah saya juga mau nunjukin apa itu Northstar. Nah, yang menariknya sekarang, khususnya di tempat kerja saya, guru-guru itu harus tersertifikasi Northstar. Nah, Northstar itu apa sih? Northstar itu adalah Digital Literacy Assessment. Jadi, nanti ini bagus juga nih masukannya untuk UNJ, terutama di Fakultas Pendidikan, Bu Eka dan Bu Oki. Jadi Nostar ini tuh merupakan rangkaian assessment untuk guru secara kemampuan literasi digitalnya mereka itu memahami nggak sih bagaimana cara kirim email, bagaimana cara eh, membuat PowerPoint, mengetik di Google, membuat surat dan sebagainya. Nah, itu sudah ada lembaga yang mensertifikasi yang namanya Nostar. Nah, Nostar ini itu kayak berbayar gitu, teman-teman. Nah, cuman yang bayarin itu kayak kayak institusinya bisa ke saya, misalnya kayak di tempat saya kerja nanti dia yang bayar gitu nanti dikasih akses beberapa akun nah nanti peserta didiknya tuh di assess tuh atau guru-gurunya tuh di assess. Mereka tuh nguasain nggak sih digital literasi karena uh, for your information aja teman-teman
itu digital literasi di Indonesia tuh jauh dari kata baik seperti itu. Nah, kemampuan guru-guru dalam memahami digital, kita kan sering menemukan ya, khususnya guru-guru senior, gimana sih caranya ngirim email gitu, caranya buka Zoom seperti apa. Nah, itu tuh sekarang udah ada lembaga yang mensertifikasi. Jadi kalau kalau kita atau tenaga pendidik tuh punya sertifikasi ini, ngelamar ke tempat kerja untuk kita ngajar itu jadi lebih mudah seperti itu. Ya, segala sesuatu pasti kayak, oh kalau ini pasti ada bisnisnya memang memang seperti itu. Tapi paling tidak teman-teman saya sharing pengalaman ini supaya teman-teman udah mulai nih mempersiapkan nanti untuk turun di dunia kerja karena cukup ketat juga ya persaingannya, terutama kita nih udah hidup di era digital. Generasi-generasi kalian tuh di luar sana udah udah lebih expert lagi gitu, udah lebih keren lagi gitu. Nah, mungkin saya sharing pengalaman saya ya. Eh, Ketika kemarin saya itu menang untuk eh, lomba apa Nicholas Saputra Look Like Competition seperti itu. Nah, terus saya tiba-tiba viral gitu kan di internet dan lain-lain. Tapi yang saya perhatikan itu teman-teman seumuran kalian tuh Gen Z yang ada di lapangan softball bola besar kemarin itu mereka benar-benar cekatan banget teman-teman sama dunia digital. Mungkin kita handphone udah nggak bisa lepas lagi ya dari tangan kita. Nah itu teman-teman harus udah mulai biasakan dalam persaingan kerja nanti karena kalau teman-teman nggak adapt sama perkembangan teknologi, pasti teman-teman akan langsung kelihatan tertinggal jauh. Kayak yang dulu saya pikir, oh kalau ada liputan gitu-gitu bawa kamera gede dan sebagainya, itu mereka cuma bawa handphone doang. Nah itu jadi kayak nambah wawasan kita untuk kita udah mulai lebih aware tentang yang namanya digital literasi seperti itu. Nah, kita mungkin nonton Northstar dulu. Habis Northstar-nya selesai, apa itu Northstar? Assessment-nya seperti apa sih tentang digital literasi? Nanti saya mulai praktekkan Moodle ya. Nah, saya harap teman-teman yang bawa laptop, yang mengikuti perkuliahan ini dengan laptop, kita sama-sama menerapkan gitu ya. Oke, kita lihat dulu Moodle itu. Suaranya terdengar? The North Star Digital Literacy Program. Suaranya belum kedengeran ya, kayaknya. Suaranya terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Suara videonya kedengeran ya? Screen-nya belum berubah Iya, di saya. screen-nya Pak belum yang lain berubah. juga ya? Oh ya, baik. Coba saya sekali ulang lagi. Oke, baik, Pak. Hmm. Sudah berubah? Sudah. Nah, kita lihat North Star itu apa sih? Ini salah satu soft skill tentang digital literasi yang teman-teman tuh sebagai nanti calon tenaga pendidik, mau itu jadi tenaga pendidik, guru atau tidak, nah itu harus dapat menguasai North Star ini atau dapat menerapkan digital literasi. Mari kita dengarkan videonya. Program was created to help people learn and assess computer skills. It helps individuals around the world master the digital skills needed to work, learn, and participate fully in daily life. North Star Digital Literacy began in 2010 in response to a need identified by the St. Paul Public Library. Following the Great Recession, many job seekers were coming to the library needing varying degrees of assistance with digital tasks. The library needed a way to assess digital skills in order to determine what kind of assistance to provide. Launched in 2012, Literacy Minnesota's North Star program has been growing ever since. North Star Digital Literacy features assessments that cover various topics of digital literacy. Each assessment is based on a set of standards developed. Mungkin saya coba stop dulu ya di video ini. Nah, ini menarik nih yang akan saya jelaskan. Jadi North Star itu kalau di gambar ini, teman-teman yang lagi saya pause, itu dia merupakan standar, udah mulai distandarkan di beberapa negara. Jadi kayak guru atau tenaga pendidik itu
Yang pertama, dia harus menguasai standar for essential computer skill. Nah, ini meliputi apa? Yang pertama ada basic computer skill. Nah, saya udah pernah mengikuti Start Test dan saya juga lolos sertifikasinya. Saya nggak bisa bilang ini mudah, cukup sulit, tapi intinya kalau teman-teman rajin baca, nah teman-teman itu eh, atau sebelum mengerjakan udah mulai baca tuh instruksinya dan sebagainya, itu jadi mempermudah teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, di standar for essential computer skill, nah itu selain basic computer skill, teman-teman juga harus menguasai internet basic. Nah, internet basic tuh kalau yang udah pengalaman aku tes itu dia kayak gimana cara kita nyari gambar di Google, gimana cara nyari informasi di Google, nah gimana cara kita berkolaborasi sama AI, terutama ChatGPT sama Gemini. Nah, ini pertanyaannya di sini. Lalu ada juga tes tentang using email. Nah, gimana cara kita buat email, bikin apa kolom di bawah signature untuk tanda tangan gitu kayak misalnya Kylie, Dodo gitu bla 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 gitu, thanks bla 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 bla. Nah, itu kan kita harus bisa buat template-nya. Nah, itu juga dites di sini. Lalu gimana cara kita menguasai komputer terutama Windows. Nah, itu juga dites juga. Nah, kalau kita nggak terbiasa sama Windows, teman-teman menggunakan Apple product atau macOS, OS-nya Mac, itu ada tesnya juga. Nah, lalu selain ada standar for essential computer skills, itu juga ada standar for essential software skills. Nah, ini ada yang tadi aku bilang kayak waktu aku ikut tes yang Microsoft Word, itu aku cuma disuruh buat surat, tapi harus ada kop surat, titik mangsa, dan lain-lain. Nah, itu juga dites di situ. Lalu juga ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel tuh kayak tesnya lagi tentang Excel. Rumusnya sih yang nggak jauh-jauh harus teman-teman kuasain, itu if, VLOOKUP, CONIF. Nah, kayak gitu-gitu tuh udah jadi basic dasar di mana teman-teman tuh harus udah bisa nguasain. Jangan sampai tuh teman-teman nanti turun di dunia kerja, terus teman-teman Gen Z yang lain tuh udah jauh banget gitu loh Excelnya. Nah, teman-teman tuh udah mulai coba buat. Nah, terakhir yang aku ingat juga di tes Microsoft Excel ini, aku diminta untuk buat pivot gitu. Karena kan kita juga ngapain sih guru suruh buat pivot dan lain-lain. Nah, tapi itu juga berguna untuk teman-teman nanti melakukan summarize atau kesimpulan dan lain-lain. Nah, kalau Microsoft PowerPoint kita cuma disuruh buat presentasi dari instruksi yang dipaparkan, lalu juga ada Google Docs. Nah, khusus untuk Google Docs yang tadi aku udah bilang tentang Google Workplace, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, lalu ada juga terakhir teks tentang standar for using technology in daily life. Nah, ini juga ada tesnya lucu nih, kayak sosial media gitu. Gimana sih cara kita gunain Instagram? Nah, waktu itu sih yang aku alamin sih Instagram. Lalu ada tentang information tentang literasi. Gimana sih sejauh apa sih teman-teman kemampuan membacanya dan lain-lain. Lalu career soft skill. Nah, ini gimana cara teman-teman dapat mencari informasi di internet. Lalu juga ada tes tentang supporting K-12 distance learning. Nah, ini kayak menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya macam itu juga dites sebagai standar guru itu dapat menguasai yang namanya digital literasi. Dan terakhir ada digital footprint kita. Nah, yang menarik di digital footprint itu kita tuh diajarkan atau dites bagaimana cara kita menjaga kerahasiaan data dan sebagainya. Nah, ini penting banget beberapa soft skill yang mungkin teman-teman udah mulai harus persiapkan nih sejak semester 5 ini gitu. Nah, aku lanjut lagi ya, kita nonton videonya ya. Collaboratively to define the basic skills needed to thrive in today's technological world. Anyone can take an assessment for free at digitalliteracyassessment.org. When you finish an assessment, you get a results page showing what skills you've mastered and what skills need improvement. Organizations like schools, libraries, community colleges, workforce centers, and businesses can also subscribe to become a North Star location.
North Star locations can use the following resources to help teach and assess digital literacy. A North Star subscription includes a testing launch page unique to your organization. Assessments taken on the launch page are automatically saved to your admin portal, where you can view test results. Testing locations can also offer proctored assessments. Learners who complete a proctored assessment with a score of 85% or higher can earn a certificate or a digital badge. Learners can use these to show that they have mastered basic digital literacy skills. Subscribing locations can make North Star Online Learning accounts for their learners. North Star Online Learning offers guided independent instruction and Pak Widodo masih di mute. Oke. Teman-teman, ini aku pause lagi. Jadi kayak tes sertifikasinya tuh cuman kita kayak instructionnya tuh kayak drag the labels to the part of the word Windows they describe. Then klik next. Nah, kebanyakan dari guru-guru yang dites Nostar ini itu nggak lolos karena dia nggak baca instruksinya. Padahal kita cuma kayak minta drag si tab ini ke kolom yang di bawahnya. Udah, habis itu udah selesai. Nah, kebanyakan guru-guru nggak lolos dalam tes ini tuh karena dia nggak mau baca seperti itu. Nah, makanya teman-teman nanti salah satu bekal untuk dapat bersaing nanti di dunia kerja itu adalah bagaimana teman-teman tuh dapat meningkatkan kemampuan literasinya, tuh, kemampuan membacanya, seperti itu, terutama dalam digital. Lalu video sedikit lagi, nanti aku kasih link Nostarnya ke kolom chat Zoom. Nanti teman-teman boleh pelajari di rumah. Kalau nggak salah, teman-teman tuh dapat ikut tesnya secara free trial gitu. Ada free trial, tapi aku nggak tahu ya, apakah semua tes itu dibuka atau tidak. that aligns to the standards for North Star assessments. After taking an assessment, North Star Online Learning points learners to the sections they need to practice to improve their skills. In the admin portal, teachers can track learner progress in North Star Online Learning. North Star Online Learning modules are available for several of our topics, with more in development. Our classroom curriculum includes learner-centered and interactive lesson plans to support classroom teachers and volunteer tutors working in small groups. Lessons follow an easy-to-use format and include projectable reference pages and printable handouts. Each unit is aligned with the North Star. Aku coba pause, jadi kalau misalnya kayak sebentar, kayak tadi tuh ada gambar. Tadi kan kayak ada gambar itu ya, teman-teman. Kayak gambar More in nih. Jadi tuh tesnya tuh kayak gini nih. Kalau tentang internet, jadi apa nanti yang dimaksud dengan wireless router tuh mana, kabel DSL tuh mana, nah, handphone tuh yang mana. Tesnya tuh cukup mudah sih gitu. Aku mungkin percepat aja. Praktis ini jualan si Lostar seperti itu. Tapi aku mau share Lostar itu ada di mana sih? Linknya. Uh, Teman-teman bisa tuh try apa? Try an assessment now gitu. Jadi kayak bisa, tapi dia kayak free trial gitu. Kalau teman-teman mau coba sampai dapat sertifikasinya, itu harus bayar sendiri, atau kalau di misalnya di UNJ nanti ada sertifikasi Lostar, nah itu si pihak UNJ-nya yang bayar sih. Ini kalau mau mau coba tes diri sendiri tentang Lostar, tentang digital literasi.
Oke, eh PPT-nya aku cukupkan dulu, karena besok aku mau bahas tentang benefit, terus sama eh, konklusinya apa. Sama kita mau bahas tentang si berkreasi sama Google Workspace. Jadi, nanti aku akan ajarin si gimana cara kita bikin Google Site gitu. Kita udah tahu kan Google Classroom ya. Tapi ada juga tuh yang namanya Google Site. Jadi kita mau buat website sendiri gitu. Nah, ini berguna banget nih kalau teman-teman misalnya mau ngajar, mau update tentang perkuliahan, itu bisa lewat website yang kita buat sendiri. Nah, kalau di bekerja, Google Website ini tuh banyak digunain sama guru TK. Nah, uniknya, guru-guru TK itu kan banyak tuh yang orang tuanya nanya kan, halo Miss, anak saya di mana ya? Udah pulang atau belum ya? Terus hari ini ngajar gimana ya? Boleh foto kelasnya atau enggak ya? Nah, si, si foto-foto mereka itu dapat dapat diupload ke Google Website. Jadi teman-teman tuh nggak akan habis waktu untuk balesin WA-nya orang tua gitu. Nah, tapi ini juga banyak kok digunain di jenjang-jenjang lain kayak SD, SMP, SLTA untuk menginformasikan pekerjaan mereka. Nanti ini kita coba di minggu depan ya. Nanti aku juga ajarin soal Google Doc, spreadsheet, dan lain-lain gitu ya. Cara penggunaan Smartsheet. Tapi harusnya teman-teman udah bisa lebih familiar sih. Nah, aku masuk ke Moodle. Jadi tadi yang aku udah presentasiin itu teman-teman boleh buka yang namanya Moodle Cloud ya. Nanti cukup klik aja atau cari di uh, search engine-nya teman-teman itu Moodle Cloud. Nah, Moodle ini itu sama kayak LMS pada umumnya, hampir sama juga kayak Google Classroom. Bedanya di Moodle ini kita bisa melakukan apa yang namanya interactive tools. Kayak misalnya, oh mau bikin video pembelajaran interaktif itu bisa di sana. Mau buat ulangan itu bisa di Moodle, bisa di LMS. Terus kita nggak perlu lagi repot-repot kalau kita buat soal pilihan ganda ya. Itu koreksi satu-satu. Nanti dia udah ngasih kayak recap summarize-nya. Nah itu ada di Moodle ini. Nah, kalau teman-teman udah buka laman website Moodle Cloud, itu teman-teman boleh login. Nah, kalau yang belum ada eh, akunnya, nah teman-teman nanti boleh klik yang free trial. Tadi malam sih saya udah coba buat yang buat kelas kita hari ini. Saya buat sih nama domainnya itu teknologi pendidikan UNJ.moodle. Nah, tapi nanti teman-teman boleh klik free trial, nanti boleh di sini nama websitenya mau apa, misalnya Dodo website Moodle. Nah, nanti dia akan ngasih tahu, oh si URL ini tuh belum ada loh. Kalau nanti misalnya eh, apa sih yang ada di mata kuliahnya PAP itu korespondensi, misalnya korespondensi bahasa Inggris itu masih ada nggak sih? Masih, Pak. Sih ya, kayak korespondensi. Kalau stenografi masih ada nggak? Dulu tuh saya ada mata kuliah stenografi. Yang nggak ada kali ya, kalau stenografi ya. Udah Tapi nggak ada sih, Pak. tapi paling enggak nanti teman-teman bisa nih buat mau nama websitenya itu apa. Nah, terus buat passwordnya set regionnya pilih yang United States. Nanti lalu ininya misalnya kita gunakan website ini untuk teaching and students gitu. Nah, lalu ada isi juga first name sama last name, email, country-nya pilih Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau saya sih nanti yang akan saya demokan, saya pilihnya sebagai FL Educator or Course Creator gitu. Nanti udah checklist, cek email lagi. Nanti kalau emailnya udah tercek, tuh kita udah bisa mengaktifasikan akunnya gitu. Jadi dulu kalau kita buat Moodle, ribet banget tuh harus bikin eh, semacam softwarenya, kayak tempat penyimpanan, servernya. Nah, kalau sekarang sih udah tersedia. Walaupun kalau kita gunakan yang trial itu ada minimum maksimumnya. Nah, kalau udah nanti teman-teman coba download. Nah, kenapa sih aku coba nyontain pakai Moodle Cloud? Karena Moodle Cloud ini
itu udah upgrade modelnya sampai yang terbaru, yang 4.5.0, yang udah familiar banget di kalangan umum sekarang. Nah, nanti expired kita tuh 1 bulan sampai 15 Desember 2024. Nah, teman-teman kalau mau pakai model ini sendiri, yang mau nggak mau harus bayar lagi sih, harus upgrade lagi bayar. Nah, nanti dia jelasin, kalau kita tuh site name-nya tuh model, teknologi pendidikan unj.moodlecloud.com, terus nanti package-nya tentang Moodle LMS. Nah, ini udah berapa hari kita pakai, versinya. Nah, ada limit usernya juga. Nah, Moodle kita ini ternyata punya limit untuk pesertanya atau muridnya atau siswanya itu cuma 50 siswa. Dan kapasitas memori yang dikasih itu cuma 1 giga seperti itu. Nah, aku coba buka modelnya ya. Nah, ini jadi tampilan si modelnya. Nah, ini udah tampilan yang banget-banget terbaru. Tuh. Nah, teman-teman, itu aku jelasin dulu ada apa aja sih di menu bar-nya. Dia ada yang namanya home. Jadi kayak eh, kita sebagai guru, course apa sih yang lagi kita tampilin ke usernya nanti. Tuh. Nah, ini yang baru itu tentang starting model. Nah, ini sih udah dapet sih. Kalau kalau teman-teman udah selesai registrasi itu udah pasti dapat course ini. Nanti kita coba buat satu ya. Nah, terus nanti di site ini kita ada setting juga, ada settingnya. Ini kita nanti coba buat ada berapa porsi maksimal yang dapat kita pakai. Kalau di home ini kita dikasihnya maksimumnya 200 course gitu, atau 200 uh, tes lah, misalnya tes tentang korespondensi bahasa Inggris, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, itu kita bisa dapat sampai 200. Nah, terus ada partisipannya. Nah, partisipannya siapa aja sih? Nanti yang kita enroll, nanti aku coba enroll salah satu teman-teman juga ya, gitu. Lalu di masing-masing course-nya kita juga dapat lihat lognya mereka. Kapan aja sih si peserta didik itu join, gitu. Lalu kalau mereka udah join, mereka ngerjain apa sih, gitu. Nah, juga ada activity report. Nah, yang paling penting itu ada di question bank. Jadi, kita itu sebenarnya bisa tuh input-input soal di sini. Gitu, kayak mau soal pilihan ganda, soal uraian, dan lain-lain. Nah, tapi kita tuh masih di bank kita dulu, kayak di perpustakaan kita. Nah, kalau itu udah semua terpenuhi, kita bisa pindahin tuh ke masing-masing course. Nah, terus dia ada menu dashboard. Nah, dashboard ini yang tadi ya, yang ada course overview-nya tuh apa-apa aja gitu. Terus ini ada my course. Nah, aku baru punya satu course. Nah, ini masih aku hidden. Kalau misalnya aku mau buka, tinggal klik aja nanti start course-nya. Gitu. Lalu ada site administration. Nah, di site administration ini, yang tadi aku udah bisa nambahin beberapa user nih. Gitu. Yang kita sih dikasihnya tadi kalau yang free itu 50. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan coba satu-satu ya. Ada juga yang kita manage si course-nya. Ada. Nah, ini dia ada beberapa panduan. Nah, kita bisa bikin kategorinya dan lain-lain. Ada grade-nya juga. Gimana sih kita nentuin skala penilaian nih kalau aku coba buka salah satu scale ya. Nah, nanti ini kita bisa edit sendiri sih. Skala 1 puas, tidak puas, dan lain-lain. Atau mau ABCD, ABCD. Kan nanti mau hadir, tidak hadir, gitu. Dan lain-lain. Sama kita bisa naruh plugin juga. Kalau di kantor sih dulu yang aku gunain itu pluginnya banyak naruh di Udel sih, di YouTube. Jadi itu aku bikin videonya di YouTube, YouTube aku embed ke sini gitu. Jadi nggak memenuhi kapasitasnya gitu. Nah, aku mulai dari user dulu ya, teman-teman. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak soal model ini? Gitu. Linknya soal apa? Model cloud ini aku coba kirim ya di chat. Oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman, soal model sebelum kita coba praktek? Ini aku masih punya waktu sampai 9.40 ya, Bu Eka ya.
Ya, masih mute kayaknya Bu. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Punten. Sampai sampai 9.40 ya, aku kayaknya ya. Iya, sampai 9.40. Baik. Nah, ini ada yang mau ditanya nggak soal modal? Saya udah Silakan, masih paham ya. teman-teman mahasiswa, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Sejauh ini belum ada sih, Pak. Saya udah paham berarti. Ya, sudah Boleh paham. dilanjut, Pak. Aku lanjut ya. Ya, Nah, silakan, Pak. aku mau coba daftarin ke Moodle-ku ya. Salah satu peserta mau aku add gitu. Nanti boleh coba login ya. Nah, jadi kita tadi ke Site Administration, terus kita ke user, nanti kita add new user gitu. Nah, di add new user ini, misalnya kalau aku coba tunjuk ya, salah satu, nanti aku minta bantuannya untuk coba info gitu, dan coba praktekin. Aku minta tolong ke Salsa Nurliana. Tuh, aku minta tolong Salsa karena ini yang terlihat di apa Zoomku kira-kira. Berarti nanti kita coba tempel username-nya ya. Nah, teman-teman ingat ya, kalau membuat username itu dia nggak bisa huruf besar. Jadi kayak huruf kecil. Aku coba salsa underscore misalnya. Ini PA ya. Maksudnya pendidikan administrasi perkantoran kelas gitu ya. Iya, Pak. Ya, PAP underscore A misalnya gitu salsa. Lalu nanti aku minta tolong salsa sebutin emailnya ya. Nanti salsa boleh cek di email gitu. Nah, lalu kita bisa pilih tuh, mau si user yang ngisi passwordnya atau kita yang ngasih passwordnya. Nah, setiap kali kita mau enroll si peserta atau user baru, nah kita bisa pilih. Nah, untuk kali ini aku coba tentuin passwordnya ya. Nanti Salsa bisa input sendiri. Passwordnya 134. Tuh, oke. Lalu eh, aku klik juga yang force password exchange. Jadi ini di Salsa kalau lupa, Salsa juga bisa ganti passwordnya. Lalu aku input namanya Salsa. Salsa Nurliana. Sorry, first name nama depan dulu, last name-nya baru nama belakangnya. Nah, kalau ini boleh huruf besar. Lalu emailnya Salsa boleh di chat dulu mungkin atau boleh diucapkan, nanti aku ketikin gitu. Kalau Salsa, Salsa aku boleh dibantu emailnya mungkin. Nah, Jadi, kalau email saya ya, em, salsa, tapi salsanya itu A-nya nggak dipakai depannya. ya, ini, ini, L, ya, titik, uh, NR, 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 NR kan, ya NR, L, N, A. ya, oh, L, N, A, gini ya, Iya, @gmail.com. @gmail. Oke. Nah, kalau yang lainnya sih aku biasanya nggak isi ya. Aku kosongin aja sih. Nah, kalau ada fotonya Salsa, nanti kita sebagai guru dapat menambahkan juga. Nanti tulis juga deskripsinya. Nah, kalau udah, kita coba ke additional names. Ini juga aku jarang sih. Kayak interest juga jarang. Optional juga jarang. Kalau udah, nanti kita create user. Oke. Ada notifikasi. Aku ternyata nggak bisa tuh bikin passwordnya cuma 4 karakter aja. Nah, jadi teman-teman harus bikin passwordnya itu 8 karakter. Yang harus ada yang hurufnya besar. Nah, aku coba bikin kayak gini ya Salsa ya. Nanti Salsa boleh ingat baik-baik ya. Iya, Pak. S A L A baru berempat huruf ya. Aku samain kayak ininya aja deh, sama kayak
eh, emailnya nrln. Oke, oke, kalau sudah, nah yang di warna merah ini wajib sih harus ada. Sama ininya aku buat email visibility-nya ke everyone nih. Jadi semua peserta yang nanti join ke LMS itu nih dapat, atau LMS kalian nanti itu dapat dilihat sama siswa-siswa yang lain. Kalau nggak mau ya udah di hide aja. Udah seleb user. Oke, aku lihat lagi. Oh, sebentar. Uh, Purpose must have at least one digit. Oh, mungkin angka yang dimaksud ya. Nanti jadi kayak gini ya, Salsa. Iya, Pak. Salsa. Ya, aku chat lagi deh. Coba, coba lagi. Nah, kita create sesuatu. Oke, sudah. Nah, Salsa boleh cek emailnya, terus nanti boleh join ya. Iya, bentar, Pak. Ya, nanti kalau udah join, Salsa boleh info aja ya ke kami sambil aku lanjut lagi. Nah, itu tadi cara nambahin si user-usernya. Nah, tapi teman-teman di user ini, kalau nanti teman-teman udah banyak nih, udah banyak, misalnya teman-teman nanti ngajar rombongan belajarnya tuh atau rombelnya tuh banyak gitu. Nah, teman-teman juga bisa lakuin cohort ya. Cohort itu apa sih? Jadi kayak misalnya ada 100 siswa. Nah, tapi teman-teman tuh mau mau klasifikasikan mereka ke course kelas A, B, C, D. Nah, itu bisa nih kita buat cohort. Nanti tinggal add new cohort aja. Cohortnya judulnya apa? Misalnya kelas PAPA gitu, kelas PAPA. Nanti ininya konteksnya aku biasa kategori one aja, karena aku belum buat kategorinya tadi ya di cohort ya gitu. Terus cohort ID-nya misalnya PAPA, deskripsinya sih UNJ gitu. Kalau udah nanti save change. Kita tunggu dulu. Oh, udah ada satu orang nih, activity user. Nah, kalau udah, ini cohortnya kan kita udah buat nih kan, cohort ya. Nah, itu kita bisa edit di cohortnya teman-teman. Atau bisa assign. Kalau edit, kita mau edit judulnya apa. Nah, aku coba mau assign. Nah, kalau aku udah assign, nah aku bisa masukin nih di salsa itu ke cohortnya. Jadi salsa udah masuk ke kelas PAPA. Tapi salsa ini belum masuk ke peserta di course ya. Nanti kita buat course ya. Nah, kalau sudah, itu teman-teman balik lagi ke home. Udah. Terus ke site administration. Nah, kita boleh ke course. Nah, teman-teman karena aku pakai akun gratis, nah dia ada bilang tuh don't miss out on important updates and security alertnya. Jadi kita harus registrasi website kita gitu. Aku belum tahu berbayar atau enggak, tapi nanti aku coba kasih tahu ya. Aku coba cari tahu. Kita ke course-nya dulu. Nah, sekarang kita udah masuk ke jadi kalau mau buat-buat itu teman-teman di site administration ya. Kalau mengatur cost-nya mau lihat tuh ada di dashboard sama home. Nah, aku mau tanya lagi ke Salsa. Salsa tadi udah coba buka emailnya, udah bisa login kah? Bentar, Pak. Baik. Nanti coba dibuka ya. Kalau udah, teman-teman kita coba buat course yuk. Nanti kliknya add new course ya. Terus nanti boleh misalnya korespondensi bahasa Inggris. Misalnya KBing, Bing. Terus punya kategori one aja. Terus course visibility-nya di show aja. Nah, mulai course-nya tuh kapan? Misalnya hari ini, nanti berakhirnya
satu tahun kemudian, nah ini label boleh. Course ID-nya kalau masukin 01, deskripsinya ini misalnya contoh, course image, kalau ada image nanti dimasukin, kita ke course formatnya. Misalnya ini mau dilakuinnya custom atau weekly atau single dan lain-lain, kita masukin, terus ada berapa section nanti di salah satu course kita dalam pembelajaran korespondensi bahasa Inggris, misalnya ada 4, ya klik 4, terus hidden section are show as not available. Ini dipilih salah satu, tapi aku biasanya yang completely invisible. Nah, tapi teman-teman, Google Chrome ini punya salah satu fitur, kalau teman-teman tuh, eh, ini kok bahasa Inggris semua ya Pak, aku nggak ngerti, tuh, dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh dapat terjemahin si page-nya ini dengan cara klik yang tombol tombol titik tiga di ujung nih, yang di bawah layar. Terus nanti teman-teman boleh pilih terjemahkan, nanti pilih yang bahasa Indonesia. Nah, kalau udah, nanti otomatis website apapun yang teman-teman buka, itu udah eh, ditransfer ke bahasa Indonesia. Gitu. Ya, Salsa boleh, silakan. Pak, tapi tadi kan saya ngecek notif email ya kan. Di situ saya Hmm, nggak dapet notif apa-apa. oh, nggak ada notif apa-apa ya? Atau Iya. emailnya bisa jadi salah. Tapi nanti aku coba coba kita lihat lagi ya nanti ya. Habis aku buat course ini ya. Oke. Nah, ini nanti mau bahasanya bahasa apa, kita bisa pilih. Oh, di Indonesia nggak ada. Kayaknya Inggris. Inggris kita pakai yang US aja. Kita tunjukin nilai juga bisa. Terus kita bisa buat unggahan. Misalnya mereka boleh unggah foto itu 100 MB misalnya gitu. Nah, ini kita aktifin juga. Nah, kelompoknya tadi tuh kita pilih grup yang terlihat. Nah, kalau udah, nanti kita simpan dan tampilkan. Nah, kita dia udah ada nih, course korespondensi bahasa Inggris. Nah, karena kita kan si administratornya ya, atau yang punya course ini. Nah, itu kita bisa aktifin edit mode. Nah, kalau edit mode ditampilin, nanti teman-teman bisa ngedit nih. Cukup klik yang di atas aja, nanti teman-teman bisa edit setting. Misalnya mau nama sectionnya apa gitu. Misalnya quiz, quiz 2 misalnya gitu. Nah, aksesnya juga bisa diatur lagi. Nanti di course kita ada tuh quiz 2, ini quiz 1 misalnya gitu. Nah, nanti di My Course kita kelihatan juga ada course yang baru, tuh course bahasa Inggris, korespondensi bahasa Inggris. Nah, aku coba balik lagi ke Salsa ya. Kita coba lihat lagi emailnya yang Salsa. Itu, oke. Nah, atau Salsa boleh coba login, tapi di eh, websitenya Cloud, Moodle Cloud ya. Nanti masukin aja ini email sama passwordnya. Coba ya, Salsa ya. Oke, Pak. Nah, aku mau coba satu lagi deh. eh Cari yang cowok kali ya. Oh, tadi ada Mbak, ada Adip, Adip Al Ghifari. Halo Adip, boleh dibantu lagi ya? Iya, Pak. Kita mau coba Ini ke setup. saya ketik Boleh, aja boleh, chat? Pak. Boleh, boleh. Jadi biar kita cepet ya. Baik, Pak. Aku coba add besar. Oke. Nanti salsa yang dimasukin ke email yang ada di website
Moodle Cloud itu email yang udah aku daftarin ya. Oke, sebentar. Passwordnya aku buat gini ya, Bib. Um, Bib, Bapak, saya kan coba login lagi tadi, hmm, bisa tapi nggak? nggak bisa, katanya invalid username sama password. Incorrect gitu ya? Iya, invalid itu kayak gak benar. Kalau username-nya udah masukin email kan ya? Iya, saya masukin email sama passwordnya juga yang tadi Bapak kasih. Kalau masukin ininya aja, nanti kita harus lihat lagi ya. Tapi aku coba pakai Adib dulu deh. Harusnya Oke. sih dia masuk ke itu. Coba dulu. Adib, 1, 2, 3. Ini ya. 1, 2, 3, 4. 8 ya. Adib ini ya passwordnya. Nanti coba login. Nama lengkapnya Adib Al Gifari. Emailnya ini ya. Oke, kalau udah aku bisa. Oke, Adib coba login lagi ya. Iya, Pak. Coba aku login punyanya Salsa. Oh, enggak. Udah site name. Oh iya, benar. Udah login. Ini model cloud. Coba kita lihat videonya ya. Dan passwordnya. Passwordnya dari ujian tersebut. Pada kesempatan kali ini, Oh, bentar. Kalau loginnya di sini boleh kah? Sorry, cobain ya Salsa sama Adit ya. Oke, boleh klik linknya terus nanti boleh login ya. Aku juga coba. Nah, benar. Ya, nanti tinggal masukin username-nya sama password-nya deh. Username-nya bukan email ya, tapi aku coba email yang Adit dulu ya. Iya, harus username-nya. Eh, Username-nya ini. username yang mana ya, Pak? Ini saya tadi coba login tapi invalid, Pak. Benar, username-nya ini nih. Hmm. Adit yang ini nih. Adit Saya coba ini, lagi ya, Pak. ya, coba lagi ya. Kalau salsa ini nih.
Nah, aku salsa udah bisa masuk loh. Udah bisa login, Pak. Udah bisa ya? Udah. Udah, Pak. Aku, aku coba lihat aktivitasnya ya. Kan kita teacher nih kan. Sorry aku batuk. Nah, di sini udah bisa kelihatan nih kalau Abib sama Salva ini baru join 1 menit yang lalu. Nah, nanti untuk course-nya itu teman-teman bisa kembangin sendiri sih. Kayak mau yang mana gitu. Yang mau di isi kayak eh, kategorinya mau apa, nanti mau masukin videonya atau apa, itu aktifin edit mode, terus nanti kita bisa nambahin kayak add activity-nya gitu. Mau kasih apa, misalnya eh segment, file, text, scrolling, link YouTube gitu-gitu ini juga bisa. Misalnya aku coba yang link ya, coba kita cari lagu YouTube, misalnya Bernadia gitu. Atau misalnya Hindia tentang cincin. Nah, linknya ini kita copy, terus kita pilih yang link URL, misalnya lagu Bernadia, lagu Hindia, cincin misalnya. Nah, terus kita tinggal pilih si linknya aja. Caranya, caranya itu di sini. Oke, bentar. Atau coba aku cek bentar ya. Oh, sorry, sorry. Oke. Nah, pilih yang H5P, masukkan konten H5P. Oh, bentar. Atau pilih video. Nah, ini misalnya lagu Hindia. Tadi pilih yang tautan ya, teman-teman. Hindia, cincin, kan URL, terus buka di, atau langsung di sini aja, terus buat tautan. Kalau udah, itu simpan dan tampilkan kembali. Sorry. Nah, simpan dan tampilkan kembali ke kursus. Bentar. Ini kita pilih ini aja. Nah, di course kita nih ada lagu Hindian. Kalau dia diklik, nanti kita bisa nge-play video yang ada di YouTube. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti untuk video pembelajaran kalian sih. Nah, ini contoh yang ada di YouTube aja. Oke, mungkin aku terkendala jaringan. Aku kendala di jaringan, tapi aku cukupkan materinya sampai ini aja. Nanti teman-teman boleh update lagi perkembangannya dengan tentang Moodle. Tapi Moodle ini dia lebih banyak fitur sebenarnya dibandingkan dengan Google Classroom. Ada fitur juga untuk lihat report. Jadi kayak teman-teman nggak perlu ngecek lagi soal-soalnya, mereka udah ada.
terus siswa itu join kapan, nah teman-teman bisa lihat. Oke, aku udah terlalu banyak bicara dan udah lewat jamnya juga ya, Bu Eka. Mungkin aku tembus yang tadi terlambat, tapi kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, silakan ke aku gitu. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Widodo, luar biasa sekali ya penyampaian materinya. Tadi sudah demonstrasi sedikit terkait Moodle ya Pak ya, mengenai tren pendidikan digital juga gitu. Nah teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin? Satu pertanyaan cukup karena mereka ada kuliah lagi kebetulan Pak Widodo setelah ini gitu. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Atau sudah paham semua? Minggu depan masih dihubungin oleh Bu Opi untuk mengisi lagi Pak Widodo. Masih di mute Pak. Sebentar. Ya, benar Bu Eka, tapi jadwalnya tanggal 25 ya, next-nya ya. Oh ya, siap-siap. Cuman Oke. nanti aku coba nego waktunya sama Bu Opi, karena Ya. aku kerja juga. Nanti aku coba tanya, Ya. kira-kira bisa apa ganti hari atau enggak gitu, atau ganti jam misalnya ke sore dan Ya, sebagainya gitu. boleh Pak. Nanti di info aja ya. Baik. Nanti kalau misalnya Ada. ada yang mau tanya-tanya Bu Eka, karena kan Ya. teman-teman juga mau ada kelas lagi ya. Nah itu Ya. nanti boleh share aja kontakku, aku free untuk teman-teman hubungin. Ya. Nanti teman-teman boleh tanya atau kalau mau DM atau WA juga boleh sih. Ya, nanti saya kirim kontak saya minta coba ke Bu Opi ya. Ya, baik. Yang lain nggak ada yang ditanyakan nih, yakin? Aman, Bu. Oke, aman ya. Awas nih, nanti saya suruh buat model pada nggak bisa nih. Ada Harusnya udah ujiannya gitu? pada bisa Kayaknya, semua ya. kayaknya nggak ada kan ya, Bu? Ibu Ujiannya. dokumentasi dulu, Bu. Ya, boleh. Kita dokumentasi dulu ya kalau dulu untuk laporan ke Ya, prodi. Sekarang baik. teman-teman untuk on cam. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, Oke, udah. terima kasih Vinci. Baik, terima kasih banyak Pak Dodo Ya, sudah luar biasa sekali menyampaikan materi hari ini ya terkait Moodle, terus tren pendidikan digital, tadi sudah berbagi pengalamannya juga gitu ya. Karena waktu sudah habis, karena teman-teman mahasiswa juga harus melanjutkan perkuliahan lainnya. Insya Allah kita bertemu di minggu depan ya, Pak Widodo nanti di info aja untuk siap. waktunya ya. Sekali lagi terima Baik. kasih Pak Widodo atas sharing ilmunya ke teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan Pak Widodo bermanfaat, kemudian bisa teman-teman terapkan juga. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak Widodo dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak.